warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulainya dengan Google Site, di mana di sini saya akan menginovasikannya dengan cara Google Site ini sebagai tempat berkumpulnya link-link yang saya buat. Link-link apa saja kah itu? Di antaranya yaitu link video pembelajaran yang saya share di YouTube channel saya, lalu saya bagikan dalam Google Site. Dan link materi pelajaran di blog saya, khusus blog mata pelajaran IPS, dan linknya nanti akan saya juga share di Google Site. Dan pengumuman tentang kita bertemu Zoom meeting, bertemu Google Classmeet, nanti linknya itu akan di-share di pengumuman dalam Google Site juga. Jadi di sini muara berkumpulnya link-link dalam pembelajaran yang saya buat untuk murid-murid saya. Adapun kita akan membagikan tutorialnya itu, terutama linknya kita akan bagikan di grup WhatsApp, dan untuk tutorialnya saya sudah membuat videonya juga dan di-share di YouTube channel saya, dan linknya dibagikan kepada murid untuk dipelajari. Setelah itu bagaimana caranya? Nah, terutama untuk evaluasi pun ada ya link dari Google Classroom. Baiklah, kita coba masuk ke dalam Google Site yang sebagai tempat berkumpulnya link-link ini. Saya akan buka di sini Google Site-nya itu seperti ini tampilannya. Pendahuluan IPS Terpadu SMP atau MTS. Nah, di sini ada garis 3 di sebelah kiri atas. Kita klik. Di situ daftar menunya, jelas sekali ya, ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran kelas 9, materi pembelajaran kelas 7, tentunya IPS ya, evaluasi, jadwal kalender, pengumuman tugas, galeri pembelajaran, artikel, dan profil. Nah, di sini pun kita silang dulu. Di bagian bawah, kita scroll ke bawah pun kita bisa melaluinya lewat klik link yang sudah digaris bawahi di sini, seperti home. Tujuan pembelajaran sudah digaris bawahi, kita akan klik lah. Nah, di sini juga ada materi pembelajaran kelas 9 dan kelas 7. Kita coba klik untuk materi pembelajaran kelas 7. Di sini kita klik dan kita seperti yang sudah di-share di grup, materi apa pelajaran hari ini, nanti kita sebagai gurunya akan menginformasikan buka materi pelajaran yang ada di dalam Google Site, link materi pembelajaran. Kita klik di sini pelajaran IPS Sosial blogspot.com. Lalu kita cari di sini kumpulan materi-materi apa saja yang ada di dalam blog ini, dan sedang mempelajari materi apa. Kita akan cari tentunya di sini materi-materi pelajaran yang akan kita klik. Misalnya di sini ada pelajaran kelas 7 semester 2 tentang kebutuhan kelangkaan. Kita klik dan di sini akan berisi tentang materi pelajaran tersebut yang bisa dipelajari siswa. Yang tentunya link-link ini bermanfaat untuk mencegah murid untuk membuka link-link yang mungkin akan berbahaya, yang tidak diketahui apakah isinya, seperti itu ya, mencegah mungkin khawatir akan pornografi atau hal lainnya yang negatif. Nah, di sini pun atau berita-berita hoax yang tidak mengenakan tentunya akan terhindar jika murid kita arahkan hanya membuka link Google Site kita. Dan juga untuk tidak hilangnya dokumentasi dan segala macam perihal pembelajaran siswa, seperti mungkin tugas-tugas siswa akan terkumpul rapi dalam Google Classroom yang ada tersimpan juga di dalam Google Site ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maulana Ismaya Dewi, bisa dipanggil Ibu Maya. Kali ini kita akan bahas materi IPS kelas 7 SMP atau MTS, yaitu materi permintaan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi permintaan ini yaitu melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan dituntun menyajikan hasil penelusuran informasi tentang permintaan barang. Selain itu, kalian akan melakukan telaah pustaka dari berbagai sumber agar dapat menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap permintaan barang hasil produksi. Berdasarkan kegiatan belajar ini,
Diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu, ketelitian, dan mampu berpikir kritis. Baiklah, kita awali materi kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan. Ingatlah selalu menjaga kesehatan karena saat ini coronavirus masih mewabah. Selalu melaksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah. Panic buying dan dampaknya terhadap ekonomi. Sebuah artikel. Ingatkan baik-baik ya anak-anak. Ayu tidak menyangka bahwa hari itu pasar yang biasa ia sambangi akan penuh sesak dengan pembeli. Ia bahkan menjadi saksi betapa banyak orang yang memborong bahan pangan mulai dari daging, ayam, beras, gula, sampai bahan pokok lainnya. Tak hanya itu, orang-orang pun banyak yang memborong bumbu dapur seperti jahe dan yang lainnya. Fresh market di kota Cibubur kemarin itu udah kayak lebaran. Sampai banyak toko kehabisan stok sembako. Pasar penuhnya ampun-ampun, sampai gerak saja susah. Cerita Ayu mengawali perbincangan dengan Tirto. Aku mau beli ayam seekor buat masak hari itu aja harus rebutan sama ibu-ibu yang beli ayam sampai 15 ekor. Belum lagi yang pada borong beras, gula, sampai berkarung-karung. Banyak juga yang borong jahe. Jadi harga jahe mahal sampai Rp50.000. Padahal biasanya hanya Rp35.000. Aku cuma beli 1 batang buat masak, ungkap Ayu. Hal lain yang sulit didapat Ayu bahkan hingga saat ini adalah masker dan juga hand sanitizer. Ayu bilang ia mencari 2 barang ini lantaran pihak sekolah sang anak mewajibkan setiap anak untuk membawa cairan pembersih tangan masing-masing. Benda itu menurut Ayu masih sulit dicari hingga saat ini, termasuk masker di berbagai convenience store dekat rumahnya di bilangan Cibubur. Hand sanitizer sama masker sudah dari pas pengumuman Indonesia terpapar virus corona, barangnya langsung sulit dicari. Jujur aja aku nggak ikut-ikutan panik buying karena menurutku sebaran virus corona di sini masih bisa tertangani. Semoga memang benar bisa tertangani dengan baik, harap Ayu. Baiklah murid-murid Bunda sekalian, kita akan bahas artikel itu hingga kita menemukan konsep dari teori permintaan dan hukum permintaan. Juga kita akan masuk ke dalam kurva permintaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan itu. Kita lihat berikut ini. Terlihat dari artikel tersebut bahwa panic buying itu membeli sesuatu dengan tingkat tinggi gitu ya. Nah, di sini ada kasus jahe harganya menjadi mahal. Nah, bila harganya mahal maka justru permintaan akan kemungkinan turun. Nah, kita balik ke dasar dulu, yaitu apa teori dasar permintaan. Nah, di sini permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, kita akan masuk ke dalam hukum permintaan nih. Hukum permintaan jadi apa ya? Berdasarkan dari artikel tersebut, seperti tadi harga jahe ya, hukum permintaan di sini berbanding terbalik, yaitu tanda panahnya ke atas dan tanda panah ke bawah. Maksudnya apa? Yaitu bila harga naik, maka permintaan akan suatu barang turun. Dan bila harga turun, maka permintaan akan suatu barang menjadi naik. Demikian mengenai teori dasar dari permintaan dan hukum permintaan. Baiklah, kita masuk ke dalam grafik dari kurva permintaan. Sebelumnya kita lihat dulu tabelnya. Yaitu di sini kita menggunakan tabel permintaan terhadap jahe. Nah, di situ kita terlihat bahwa dalam grafik tentunya di sini price Y yang vertikal dan yang horizontal itu X, barang yang diminta atau Q. Nah, kita lihat tabelnya bahwa pada harga 15.000 di sini jumlah barang yang diminta 10. Pada harga 10.000 jumlah barang yang diminta 30. Lalu pada harga 7.500 barang yang diminta menjadi 40, dan yang terkecil dengan harga 5.000 nih turun, maka
barang yang diminta menjadi 50. Jelas terlihat bahwa semakin tinggi harganya itu semakin dikit barang yang diminta. Ya kan, 15.000 harganya, maka barang yang diminta cuma 10 nih, 10 kg jahe. Nah, kalau harganya semakin turun ke 5.000 rupiah, maka barang yang diminta semakin banyak, yaitu 50 kg jahe. Demikian, itu masuk dalam hukum permintaan, sudah nyambung banget dengan kurva permintaannya. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan berikut ini. Baiklah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama tentunya harga permintaan itu sendiri. Yang berikutnya yaitu harga dari barang pengganti atau substitusi. Lalu yaitu kualitas dari barang itu sendiri. Dan yaitu intensitas kebutuhan konsumen, lalu selera masyarakat, pendapatan, juga perkiraan atau ramalan harga di masa depan, dan jumlah penduduk. Baiklah, ada satu lagi nih yang jangan ketinggalan, yaitu kita masuk ke macam-macam permintaan. Nah, lihat ini di bawah. Permintaan yang pertama itu menurut daya beli. Oke, menurut daya beli apa aja sih? Ada 3, yaitu permintaan efektif. Lihat penjelasannya. Lalu yang kedua yaitu permintaan potensial. Dan yang ketiga di sini yaitu permintaan absolut. Baiklah, masuk ke permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Menurut jumlah subjek pendukungnya, itu apa saja? Yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif atau permintaan pasar. Oke, jelas ya di bawah ini? Oke, demikian dari materi permintaan kita kali ini. Sudah lengkap ya, ditambah dengan macam-macam permintaan di akhirnya. Oke, selamat belajar. Semoga sukses selalu. Baiklah anak-anak, kita sampai pada akhir materi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah usai mengenai tema dari inovasi pengajaran di masa pandemi ini. Dimana tadi kita selesaikan Google Site literasi digital bangkit, school booster melejit. Dimana dengan Google Site, tempat berkumpulnya link-link yang saya buat, maka literasi digital kita insya Allah akan bangkit. Salah satunya yaitu dengan video pembelajaran yang saya share tadi yang sudah kita perlihatkan. Juga tentunya akan membuat diharapkan school booster menjadi lebih bersemangat, menjadi melejit. Demikian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.